Selanjutnya kita akan membahas tentang MLAT. Apa itu MLAT? Nah, di sini kita lihat pendahuluannya. Ada Global Navigation Satellite System. Ada Satellite with ADS-B Receiver. Kemudian di sini ada Aircraft with 1090 Extended Transponder. Dia memancarkan ke segala arah. Satelit untuk penentuan posisi. Satelit untuk menangkap ADS-B receiver, kemudian dikirimkan ke ground station, sehingga jangkauannya itu bisa global. Nah, di sini ada ADS-B for ground station, atau kita sebut dengan ADS-B Wide Area Multilateral Ground System. Kalau di atas ini satelit itu untuk penentuan posisi, maka di sini ada receiver yang ada di ground untuk penentuan posisi. Sebenarnya sama prinsipnya di sini. Satelit ini juga merupakan sebuah receiver dan juga transmitter ya. Dia transmitter. Ya, ini adalah receiver, tapi transponder dia dikembalikan lagi, gitu ya. Dia ngirimkan dikembalikan lagi. Ada sistem interogasi di sini. Inilah kita sebut dengan multilateration. Dia juga memanfaatkan transponder. Nah, ini adalah konsep FEE Surveillance Functional Architecture. Dari arsitektur surveillance model FAA. Ini adalah ADS-B reception. Nah, ADS-B reception ini nanti bisa masuk ke vehicle, kendaraan, bisa pesawat, bisa juga kendaraan yang dipasang. Ini ada ADS-B reception message, ADS-B transmission message, ADS-B report processing. Nah, ini WAM, AES, MLAT processing. Jadi di sini diproses oleh MLAT, bisa juga. Kemudian masuk ke ATC automation, data processing and display function. Nah, ini juga ada VHF communication function, pilot control voice, itu masuk VHF com transmission. Ini mode S interrogation replay, ini dia masuk ke sini, datanya masuk ke processing function. Ada ini masuk ke MLAT-nya, Wide Area Multilateration. Jadi dalam sistem ADS-B itu juga ada MLAT, transpondernya itu ada MLAT function. Ada juga ADS-B function. Nanti kita report kemana gitu ya. Nah, ini ASDX, ada sebuah istilah namanya ASDX, Airport Surface Detection Equipment Model X, provide multi-sensor surface surveillance with aircraft and vehicle identification. Jadi di bandara ini akan kita amati. Pengapatannya tidak dari GPS lagi. Jadi dia menggunakan istilahnya itu frequency based navigation. Tetapi dia memanfaatkan sinyal yang dia dapat dari transponder. Penentuan posisinya tidak lagi dari GPS, tapi dari titik-titik reference yang berfungsi untuk mereferensikan sebuah waktu yang akan dirubah menjadi jarak. ASDX purpose tujuannya adalah yaitu untuk mengcoverage airport surface dan approach area out of 5 nautical mile. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi dia untuk coverage airport surface dan approach area. Kemudian mampu men-tracking 20 combined real surface and approach target. Ya. Jadi mampu menangkap 20 combine. Ini ketentuan. Provide accurate identification of all aircraft in the ground. Jadi identifikasinya lebih akurat. Kalau GPS kan, jaraknya cukup jauh. Selisih time travelnya itu selisih dalam satuan nanosecond aja jaraknya sudah jauh, bisa
puluhan meter atau mungkin 1 kilometeran karena kecepatan cahaya kan sangat tinggi. Sementara rumus jarak itu adalah S sama dengan V per T, S sama dengan V kali T ya. Kecepatan tinggi meskipun time-nya kecil itu jaraknya bisa jauh selisihnya. Kemudian 1 second update rate, jadi update-nya sangat lebih cepat. Quick track initiation with 5 second after entering coverage area. Quick track initiation, inisiasinya cepat. Terintegrasi flight plan information. Kemudian juga memuat ADSB target reporting. Nah, ini adalah ASDX coverage volume itu sampai dengan jarak ketinggian 200 feet, kemudian jarak jauhnya dari apron itu 5 mile. Nah, dalam sistem ASDX ini terbagi menjadi beberapa subsistem. Yang pertama adalah multilateration MLAT, yaitu memanfaatkan secondary surveillance system untuk memperoleh posisi. Yang kedua adalah surface movement radar. Ada primary surveillance system use detect surface target, tapi khusus di ground. Nah, ini mirip dengan primary surveillance radar. Kemudian multi sensor data processing MSDP, yaitu mengkombinasikan beberapa sensor-sensor untuk mencapai target posisi yang diinginkan. Yang ketiga ada tower display. Nah, ini untuk memberikan data display kepada air traffic controller dan RW facility technician use. Jadi teknisi-teknisi yang penerbangan. Nah, kita lihat di sini gambaran dari multilateration. Dia memberikan secondary surveillance with target identification. Jadi di sini mirip dengan SSR dan MSSR. Jadi memanfaatkan teknologi transponder dan juga ADSB position. Iya kan? Jadi di sini kenapa kok tidak lewat ADSB saja? Karena di sini sistemnya berbeda. Kalau ADSB itu TOA, kalau dia ini adalah TDOA. Dia tidak menggunakan GPS. GPS-nya tidak dia gunakan. Dia menggunakan murni posisi daripada peralatan transmitter ya, dan receiver, transceiver yang ada di ground station. Untuk selanjutnya adalah multilateration theory. Kita awali dengan multilateration concept. Seperti saya jelaskan di awal bahwa multilateration memakai prinsip time difference of arrival. Jadi kunci dari TDOA itu adalah yang pertama adalah RF signal itu akan menerima sinyal dari berbagai remote unit. Nah, remote unit itu yang ada di ground ini. Ini remote unit. Nah, minimum harus ada 3 remote unit. Sinyal tersebut akan di timestamp. Di timestamp ini timestamp 1, timestamp 2, kemudian timestamp 3. Setiap timestamp tersebut akan dikirim ke remote unit ke target prosesor. Nah, ini ke target prosesornya. Target prosesor akan mengkalkulasi perbedaan sinyal dari antar remote unit untuk menggenerate tracking daripada pesawat tersebut. Jadi
dia akan membentuk ini apa arcs ini. Ini kita sebut dengan arcs. Nah, di sini kuncinya adalah di pengolahan datanya, di mana dia juga tidak boleh waktunya itu tidak boleh ada selisih sedikit pun antara ini dengan ini. Maka kita menggunakan waktu jam atom yang paling presisi. Nah, ini selanjutnya adalah multilateration arsitektur. Di sini ada reference transmitter, ada GPS. Nah, ini dikombinasi ya dengan GPS, jadi dibandingkan gitu ya. Kemudian di sini ada transmitternya pesawat ini maksudnya. Kemudian ini ada remote unit. Nah, ini akan penerimaan sinyalnya ini akan di timestamp, kemudian masuk ke telecommunication network, masuk ke target processing, ada sistem monitoring, ada otomasi display processing. Ini menunjukkan nanti informasi pesawat. Nah, ini adalah remote unit. Ini adalah transponder atau pesawat. Ini adalah target processing atau MLAT server. Nah, dia kumpulkan timestamp-nya, diproses TDOA-nya. Nah, balik lagi ke multilateration concept. Di sini menggunakan aircraft transponder beacon signal. Kemudian memancarkan dan menerima sinyal dari pesawat. Ya. Introgate 1030, receive-nya 1090. Nah, replay and squitter are timestamp, ditandai, kemudian dikirim ke target prosesor. Nah, target prosesor ya ini server, MLAT servernya itu. Lebih lanjut tentang multilateration theory, time difference of arrival. Ini adalah time processor, ini adalah remote unit. Jadi transponder itu akan mengawasi jalannya pesawat, tracking pesawat itu sesuai dengan arcs. TDOA adalah time receive RUA dikurangi time receive RUB. Artinya selisih waktu. Ini dengan ini, ya. Ini dengan ini. Itu selisih waktunya. Di antara sini tuh seharusnya nilainya sama. Di sini nilainya sama. TDOA sama dengan TA min, TB sama dengan 0,75. Jadi every point di dalam arc harus memaintain time difference-nya. Ini contoh lagi time difference of arrival. Nah, selisih waktunya adalah 0,5. Maka ketika jarak ini diketahui, maka ini juga diketahui jaraknya. Ini diketahui jaraknya. Dari satu jarak saja. Saling melengkapi. Nah, dalam TDOA ini juga berlaku rumus trilaterasi di mana prosesnya kayak satelit. Untuk mencapai target yang diinginkan, minimal 3 receiver unit yang menginterseksi atau memotong hiperbola. Nah, kalau hanya 2 saja, itu 2D formula, jadi tidak ada z-aksis. To di position itu untuk menampilkan ring dan azimut, target ketinggian, tanpa diketahui, tanpa lebih banyak receiver unit atau mode C. Ya, kalau ini maksudnya bahwa 2D ini tetap minimum 3 receiver ya, tapi Z-nya tidak ada. Posisi Z-nya. Z-aksisnya nggak ada. Kan kalau 3 dimensi kan harus ada
unsur Z-nya. Ini contoh lagi tentang time difference of arrival. Nah, di sini diketahui time difference of arrival-nya adalah 0,5. Maka kita bisa melakukan perhitungan di sini, ya kan? Kalau diketahui salah satu timingnya, maka ini kita tinggal mengurangi bahwa antara sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini itu nilai TDOA-nya adalah sama. Nah, ini kita bisa membuat 3D position dengan memakai 4 satelit. Kalau 4 satelit maka Z-aksis akan diperhitungkan. Ada ketinggian, kemudian jarak, dan sudut. Jika kita memakai 4 buah receiver unit. Ya, jadi kalau 2 itu tidak bisa. 2 itu tidak bisa. Nanti ada 2 probabilitas. Kalau 3 bisa 3. Nah, jadi ada. Kalau 4 dia lebih detail lagi. Jadi minimal 3 satelit tapi pada tampilan 2 dimensi. Nah, kemudian ini adalah trilaterasi dari equation. Misalkan di sini itu adalah sebuah receiver unit ya, receiver unit, receiver unit, receiver unit. Receiver unit itu kita buat sebuah reference namanya sumbu X. Ada reference terserah. Nah, ini jarak sini ke sini itu adalah jarak tracking pesawatnya. Ini tracking pesawatnya. Nah, kita lihat di sini adalah posisi dari receiver 1 adalah X, Y, Z. X-nya adalah 0, Y-nya adalah D0, Y-nya adalah ini C ya, DC, Z-nya adalah 0. Kemudian yang A ini X-nya adalah DA, karena di sini bernilai. Kemudian Y-nya 0. Kemudian Z-nya di sini adalah 0. Yang ketiga adalah posisi receiver unit B. Nah, ini D itu diameter. D itu diameter. Itu min X atau kita sebut dengan min D, min D, min DB. Kemudian Y-nya itu 0, Z-nya 0. Rumus koordinat bola secara umum dirumuskan dengan sebagai berikut. XI min X kuadrat plus YI min Y kuadrat ZI min Z kuadrat sama dengan RI kuadrat. Itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa memasukkan di sini misalnya RA. Ya kan? RA itu berasal dari mana? RA adalah jarak atau diameter. Didapatkan dari R atau S sama dengan V kali T per 2. V-nya kecepatan cahaya, T-nya adalah waktu. Delta T. Karena kita memakai prinsip TDOA, time difference of arrival. Nah, kita bisa membuat sebuah atau mencari sumbu X, Y, Z atau posisinya itu dengan menggunakan rumus ini. X sama dengan RA kuadrat min RB kuadrat min DA kuadrat plus DB kuadrat min 2DA min 2DB. Y-nya adalah RA kuadrat min RC kuadrat plus 2DAX min DA kuadrat plus DC kuadrat per 2 DC.
Untuk Z-nya adalah akar dari RA kuadrat min X min DA kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini rumusnya kita turunkan dari X1 min X atau RA. RA kita sebut A gitu ya. A ini adalah ini. A D2 DA. Maka X min DA. Plus Y-nya adalah 0. Y min 0. Kemudian Z. Nah, Z-nya min 0. Kemudian masuk RB. Nah, RB di sini ada minus. Maka di sini karena RB X-nya minus, X min D, maka X plus DB kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian RC adalah X kuadrat min Y. Y-nya tidak 0 lagi, tapi ada nilainya. Min Y min DC kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini ketika kita masukkan sebuah rumus pembuktian, maka jadinya seperti ini. Nah, ini adalah pembuktiannya. Kita lihat di sini bahwa RA sama dengan X min DA kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, RB sama dengan X plus DB kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Di sini ada nilai yang sama. Maka kita bisa mencari nilai X-nya. Gitu ya. Ini kan Z kuadrat dikurangi Z kuadrat kan hasilnya 0. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat nilainya 0. Ini dikuadratkan dulu. X kuadrat min 2X DA plus DA kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini tidak perlu kita perkalian karena di sini tidak ada variabelnya. Kemudian X kuadrat min 2X DB plus DB kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita kurangi RA min RB. Sehingga X kuadratnya sama X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadratnya bisa kita kurangkan. Hasilnya adalah RA kuadrat min RB kuadrat sama dengan min 2X DA min 2X DB plus DA kuadrat min DB kuadrat. Oke, kemudian ini kita kumpulkan gitu ya. Kita kumpulkan di sini. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, ini kita kumpulkan di sini. Ini X-nya kita kumpulkan jadi satu, dibuat tanda kurung. Nah, ketemulah X kita keluarkan di sini, baru kita masukkan rumus substitusinya. Akhirnya jadi seperti ini. X sama dengan RA kuadrat min RB kuadrat plus DB kuadrat min DA kuadrat per 2 dalam kurung DA plus DB. Itu untuk rumus 1, pembuktian rumus 1. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke rumus 2. Untuk rumus 2 di sini kita RA, kita tujuannya itu untuk mencari Y, gitu ya, untuk mencari Y. Untuk mencari Y, maka X kuadratnya harus dihilangkan, kemudian Y kuadrat dihilangkan, Z kuadratnya juga dihilangkan. Nah, kita mencari Y. Nah, kalau di sini, kan kalau kita pakai rumus RA min RB kan nilai Y-nya kan tidak keluar. Maka kita perlu yang namanya memunculkan nilai Y. Nah, di sini kita tambahkan RC karena Y-nya ada, gitu ya. Ini dari mana? Nah, kita bisa lihat di sini di belakang. Nah, ini ada Y. Di sini ada keluar Y-nya. Kalau di sini kan Y-nya nggak keluar kalau kita kuadratkan melalui rumus matematik. Ini kan Y min D. Ini kita uraikan dulu. Jadi di sini kita uraikan RC-nya, maka keluar variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya ini kita
olah gitu ya. Ini kita kurangkan, ini. Nah, ini ada keluar. Y keluar, kita kumpulkan lagi supaya Y itu bisa keluar sendiri. Nah, ini 2Y DC. Nah, di sini kita memerlukan angka X ya. Nah, X itu harus kita cari dulu untuk mencari Y. X-nya didapat dari rumus yang pertama tadi, RA min RB kuadrat. Kemudian seterusnya adalah di sini karena X dan Y sudah ketemu, maka variabel Z itu bisa kita cari. Mau cari yang mana terserah, mau dari RA atau dari RB atau juga dari RC, silakan. Bisa. Tergantung ya, kita masukkan yang mana. Oke, ini adalah pembuktian dari rumus trilaterasi pada TDOA. Di sini bedanya di sini adalah time-nya. Time-nya adalah delta T. Gitu. Kalau TOA time-nya tanpa delta, langsung aja dari satelit. Nah, kemudian ini adalah pembuktian. Jadi kita buktikan. Di sini ada sebuah soal gitu ya. Nah, ini A-nya adalah 0,0, B-nya 36,0, C-nya 16,32. Jadi PA-nya ini, jarak A-nya adalah 19. Jarak B-nya adalah 26. Kemudian jarak C-nya adalah 13. Nah, kalau ini 0 meter ya 0,0 meter, 36 meter, 0. Kalau 36 km ya 0. 16 km, 32 km. Ini berarti kalau 19 berarti 19 km jarak receivernya. PB-nya itu jaraknya antar pesawat ke lingkaran ini 25 km kalau jalurnya kilometer. Kalau misalnya kita tambahin 01 juga bisa. 360 km, 16 km, 160 km, 320 km. Ini berarti 190 km untuk PA-nya. PA-nya itu radiasi diameternya. Bukan jari-jari. Kemudian PB-nya ini 250 km. Nah, ini kita anggap tidak ada satuan. Satuannya bebas. Nah, kita gambar grafiknya, kemudian kita hitung, benar apa enggak? Nah, ini kita buktikan. Perhitungan matematis rumus koordinat bola itu benar apa enggak gitu ya, melewati kertas milimeter blok. Oke, di sini dihitung 1 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 29. Kenapa X kuadrat plus Y kuadrat? Ya, itu untuk rumus pertama 1. Karena di sini tidak ada Z-nya memang. Kan cuma 2 koordinat. Nah, kita memakai rumus bola X I min X kuadrat. XI min X kuadrat. Nah, X kuadratnya kan nilainya adalah 0. Jadi kalau dikurangi 0 ya berarti X kuadrat. Berarti ya Y min 0 gitu ya. Kemudian ini min 36. Nah, 36 di sini X min 36. Kemudian Y kuadrat sama dengan 25. Ya. Nah, ini baru kita uraikan dulu X kuadrat min 72X plus 192 plus 9X sama dengan 625. Rumusnya X min 16 kuadrat plus Y min 32 kuadrat sama dengan 13. Jadi diuraikan X kuadrat min 32X plus 256 plus YX min 64Y plus 1024 sama dengan 29. Ini dikumpulkan jadi 1 jika X kuadrat min 32X plus Y kuadrat min 64Y sama dengan minus 111. Kemudian di sini X kuadrat min 72X plus Y kuadrat sama dengan min 671. X kuadrat sama dengan min 92 plus 72X min 671.
Nah, jadi ini bisa kita masukkan rumusnya ya. Kita bisa substitusikan dan bisa kita kurangkan. Nah, ini kita di sini contohnya disubstitusikan, ketemu X-nya sama dengan 21. Setelah X ketemu, masukkan di salah satu rumus, Y-nya adalah 20. Sehingga kalau kita buktikan dengan kertas milimeter, maka hasilnya harus sama. Ya, kita lihat di sini. Titik tengahnya di sini, ukuran panjangnya adalah 29. Ini untuk panjang 29, panjang 19, itu posisinya 0,0. Nah, panjang 19, berarti kita tarik di sini. Kemudian untuk yang PB itu 25, PB 25. Nah, 25 itu masuk ke 16. Nah, di sini 16. 16 kemudian 16,32. Nah, ini 32. Di sini titiknya kita garis lingkaran. Sepanjang 13 mili. 13 13 satuan gitu ya. Mau 130, 1300 tapi harus sama. Kemudian PC, PC-nya 16,32. 16,32. Yang B-nya 36, 36,0. Di sini ya titik tengahnya. Tapi jarak atau diameternya itu adalah 25. Jadi di sini ada 25. Nah, ini ketemulah 3 titik ya. Nah, kalau kita hanya memakai 2 titik saja, maka di sini tidak tepat di tengah. Makanya di sini ada perlu minimal 3 untuk 2 dimensi position. Kalau mau 3 dimensi ya 4 titik. Gitu. Nah, ini adalah soalnya yang tadi. Sekarang silakan Anda praktekkan. Praktekkan dengan memakai rumus ini dan digambar. Jadi digambar dulu, baru dihitung, hasilnya harus sama. Oke, demikian untuk pembelajaran tentang MLAT. Makasih.